Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfa Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh balap liar terhadap komunikasi sosial dan perilaku remaja di masyarakat Kabupaten Tangerang. Oleh saya Mutiara Zulfa Ramadhani dengan NIM 2401030073. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 2024. Baik, di sini ada latar belakang. Fenomena balap liar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang, telah menjadi persoalan yang serius. Sebagai daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kabupaten Tangerang seringkali menjadi lokasi maraknya kegiatan balap liar. Aktivitas ini umumnya berlangsung di jalanan sepi pada malam hari, dengan peserta yang mayoritasnya terdiri dari kalangan remaja. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk gangguan ketertiban umum dan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Bagi remaja yang terlibat, biasanya balap liar bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri mereka. Dalam komunitas ini, mereka merasa mendapatkan rasa kebersamaan, pengakuan, dan identitas yang mungkin sulit didapatkan di lingkungan yang lain. Meski demikian, keterlibatan dalam aktivitas ini seringkali membawa remaja pada perilaku yang menyimpang, seperti sikap antisosial, pemberontakan terhadap peraturan, dan konflik dengan pihak berwenang. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh balap liar terhadap komunikasi sosial dan perilaku remaja di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mendorong remaja Kabupaten Tangerang untuk terlibat dalam aktivitas balap liar. Berikutnya ada kajian pusaka. Yang pertama ada balap liar. Balap liar adalah kegiatan balap motor yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum tanpa seizin pihak berwenang. Aktivitas ini sering dilakukan oleh remaja yang ingin menunjukkan keberanian dan kemampuan mengendarai motor, serta mencari pengakuan dari teman sebaya. Mereka biasanya memilih tempat yang gelap dan sepi, seperti jalan kosong pada malam hari, untuk menghindari petugas dan meningkatkan tantangan. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab balap liar. Faktor penyebab balap liar itu terbagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu keinginan untuk mencari jati diri. Lalu ada juga kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Yang pertama, keinginan untuk mencari jati diri. Remaja seringkali terlibat dalam balap liar sehingga upaya untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan mereka serta mencari pengakuan dari teman sebaya. Lalu yang kedua ada kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Beberapa remaja mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari balap liar, sehingga mereka tidak menyadari bahaya dari yang ditimbulkan balap liar tersebut. Baik, yang kedua ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan perasaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Menurut Mahyudin 2019, komunikasi sosial mencakup interaksi yang membentuk hubungan sosial dalam masyarakat.
Selanjutnya ada pola komunikasi dalam subkultur balap liar. Komunikasi balap liar memiliki pola komunikasi yang khas, seperti penggunaan simbol atau kode untuk koordinasi balapan. Raffi, menurut Rifai 2016, menambahkan bahwa pola komunikasi ini memperkuat ikatan antar anggota kelompok. Yang ketiga, ada pengertian dan karakteristik perilaku remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pelaku balap liar yang menilai dirinya melakukan balapan motor merupakan hal positif. Menurut Sutadiputra 1983 menyebutkan bahwa kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk merayakan bahwa dirinya seorang yang patut dan dihargai, dihormati sebagai manusia yang baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tahap penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dari jurnal-jurnal yang membahas balap liar, komunikasi sosial, dan perilaku remaja. Jurnal-jurnal ini dibaca dan dipilih yang paling cocok untuk penelitian ini. Setelah itu, data dari jurnal dibandingkan dan dianalisis untuk meneliti pola atau pengaruh balap liar terhadap remaja. Terakhir, dari analisis itu disusun kesimpulan dan saran yang pas. Lalu selanjutnya yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu terbagi 3. Ada jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskripsi karena bertujuan untuk memahami fenomena balap liar secara mendalam, khususnya pengaruhnya terhadap komunikasi sosial dan perilaku remaja. Yang kedua, ada metode pengumpulan data. Karena berfokusnya pada studi jurnal dan observasi dokumen, metode pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu studi keputusan yang mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua ada analisis konten. Penggunaan sumber sekunder untuk mengeksplorasi penggunaan dan teori yang ada terkait dengan balap liar dan komunikasinya dalam masyarakat. Ketiga, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data. Reduksi data yaitu menyaring data relevan dari berbagai jurnal dan literatur, mengelompokkan informasinya sesuai tema penelitian, yaitu komunikasi sosial, perilaku remaja, dan faktor-faktor pendorongnya. Yang kedua, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu menghubungkan data yang ditemukan dengan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi